Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan Allah kita, Sang Penebus, Juru Selamat kita semuanya. Mari siapkan hatimu, siapkan pikiran dan rohmu untuk kita memuji, menyembah, dan mengagungkan nama di atas segala nama. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa. Kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk kami terus menyiapkan hati, dan akhirnya kami menjadi pemuji-pemuji dan penyembah-penyembah yang mengagungkan nama Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Karena anugerah-Mu, ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Engkaulah pusat penyembahan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang layak ditinggikan, layak terima pengagungan, penghormatan. Haleluya. Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak disembah.
terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Yang selalu setia bersamaku, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu
Puji Tuhan, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Pada akhirnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati, menyiapkan pikiran, roh kita, dan seluruh totalitas hidup kita, supaya firman Tuhan bisa menggarami dan terus-menerus mengerjakan pembaharuan di dalam hati, kehidupan, pikiran, roh, jiwa kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena firman Tuhan terus-menerus membersihkan kami. Seperti firman-Mu berkata, kami sudah dibersihkan oleh firman itu. Dan ketika hati kami dibersihkan oleh firman, dalam kelahiran kembali oleh anak-Mu yang kudus dan oleh Roh Kudus itu sendiri, maka kami menjadi orang-orang yang terus-menerus digemarkan untuk memuliakan, mengagungkan, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Kita masih akan berbicara Be Strong in the Lord dalam 1 tahun tema kita besar. Tapi hari ini kita akan berbicara secara khusus tentang saat sendirian bersama Tuhan. Kita akan membuka di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang yang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku akan masuk ke dalam kerajaan di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan, melakukannya, karena kebenaran firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Ada satu hal dalam kehidupan kita yang tidak bisa dipungkiri, bahwa kita itu adalah makhluk sosial. Nah, karena kita makhluk sosial, maka kita pasti akan suka dengan persekutuan atau komunitas yang banyak. Kita tidak pernah bisa lepas dari hal itu. Tapi harus disadari, ada saatnya Tuhan mengizinkan kita menjadi sendirian. Ada saatnya kita tidak bersama-sama dengan komunitas. Orang-orang yang dekat sama kita pun, mereka juga tidak bisa bersama-sama dengan kita. Nah, ketika kita berada dalam titik top, ketika kita berada dalam puncak karir kita, ketika kita berada dalam kondisi-kondisi yang sangat makmur dalam segala kekayaan, kesuksesan kita, maka kita akan mudah mendapatkan beberapa teman-teman yang akan mendukung kita. Tapi dalam kondisi-kondisi yang memang sangat memerlukan orang-orang tidak dekat dengan kita, maka kita pun menjadi sendirian. Nah, sendirian itu bukan sesuatu yang sangat buruk. Beberapa orang-orang berpikir bahwa sendiri itu merupakan sesuatu yang buruk. Tapi ada waktu bahwa Tuhan mengizinkan kita menjadi sendirian. Di Jepang ada satu kecenderungan anak-anak sekarang mereka tidak mau bergaul dengan komunitas. Mereka menginginkan sebuah kesendirian. Sehingga mereka menghabiskan waktunya sendirian di rumah, makan di rumah sendirian, nonton, main game sendirian. Nah, itu bukan sebuah kesendirian dikehendaki Tuhan. Tapi itu adalah satu gejala psikologi di mana orang-orang berusaha mengalihkan diri dia jauh dari sebuah komunitas. Itu adalah satu kesendirian yang tidak sehat. Ada kesendirian sehat, yaitu satu kesendirian di mana Tuhan bekerja dan mengizinkan supaya pada akhirnya kita banyak mendapatkan makna, nilai, kehidupan di setiap kesendirian kita itu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sendiri di dalam kehidupan kita itu bisa beraneka ragam yang menjadi penyebabnya. Ketika kita sakit, itu juga merupakan salah satu cara untuk menolong kita semuanya sendirian bersama dengan Tuhan. Beberapa orang-orang yang sekarang ini menghadapi masalah sakit, entah itu COVID, entah itu beberapa sakit-sakit yang tidak bisa ditengok, akhirnya mereka menjadi sendirian, terbaring, entah di rumah sendiri, entah dia di rumah sakit. Mereka menjadi sendirian. Ada orang yang tersendiri karena dia harus ada di penjara, seperti Paulus. Dia sendirian di bawah tanah dan menghadapi satu situasi tidak bersama-sama dengan beberapa teman-temannya yang banyak. Dan bukan hanya ini, ketika kita ditinggalkan oleh beberapa teman-teman, sehingga akhirnya kita menjadi sendirian. Seperti yang dialami oleh Yesus ketika dia harus menanggung salib dan minta dukungan sama murid-muridnya, tapi tidak ada satupun dan mereka melarikan diri meninggalkan Yesus. Nah, sendiri itu merupakan sesuatu yang juga Tuhan inginkan, Tuhan izinkan untuk bekerja dalam sebuah perencanaan yang agung di dalam hidup dia. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Paulus. Paulus berkata, aku berada dalam titik kesendirian. Beberapa temanku ada yang mulai kesibuk dalam pelayanan, tapi juga ada yang meninggalkan aku. Dan aku sendirian tanpa teman, hanya satu orang, ya Lukas. Tapi dia merasa masih sendirian. Nah, bagaimana Tuhan bekerja di balik kesendirian, entah itu Paulus, entah kita semuanya, ada sesuatu pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar.
ada sesuatu yang hebat yang Tuhan Yesus akan kerjakan di balik kesendirian kita semuanya. Itu yang akan kita pelajari bersama-sama. Mengapa Tuhan mengizinkan beberapa waktu-waktu kita harus sendirian, tanpa teman, tanpa orang-orang yang kita cintai ada di dekat kita semuanya. Yang pertama, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mengapa kesendirian itu menjadi sesuatu yang dipakai oleh Tuhan di dalam kehidupan kita? Yang pertama, karena kesendirian merupakan pintu masuk kesempatan kita dekat dengan Tuhan. Paulus banyak menghadapi pergumulan yang sangat berat. Ia dipenjara, ditinggalkan oleh beberapa teman-temannya, dan beberapa teman-temannya sangat sibuk luar biasa. Dan bukan hanya itu saja, dia menghadapi serangan-serangan dari beberapa musuh-musuh dia ketika dia berada di dalam penjara. Dan dia juga menghadapi tekanan psikologi ketika dia berada di sebuah penjara sendirian, dalam kondisi yang sangat-sangat pengap dan tidak ada mungkin fasilitas yang memadai. Paulus berada dalam situasi yang sangat-sangat membawa dia sendirian. Dalam penjara, dalam kesendiriannya, Paulus membangun persekutuan yang hebat dengan Tuhan. Paulus bukan menangisi, mengeluh, atau kemudian dia menyalahkan Tuhan, mengkambing hitamkan segala sesuatu, situasi atau orang-orang lain. Tetapi Paulus memakai sebuah kesendirian dia di dalam penjara, dipakainya menjadi satu kesempatan pintu untuk mendekat kepada Tuhan. Paulus banyak berdoa, banyak bersekutu dengan Tuhan di dalam penjara. Bukan hanya itu, Paulus banyak menyelidiki kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Paulus bukan hanya itu juga, dia terus-menerus menulis surat-surat pastoral dia kepada beberapa jemaat-jemaat dan orang-orang yang percaya di beberapa tempat-tempat yang telah dia layani atau telah dia rintis. Kesendirian itu menjadi satu pintu masuk Paulus untuk dia semakin serius mendekat kepada Tuhan. Di sana Paulus mengambil energi. Di sana Paulus mengambil energi iman, rohani. Kemudian juga mengambil kekuatan mental, jiwa, dan roh dia. Dan mana? Di kesendirian itu bersama dengan Tuhan. Ada waktu-waktu di mana kita merasa sendiri, tanpa teman karena masalah penyakit, di penjara, atau kasus-kasus apapun juga, ditinggalkan teman. Itu bukan merupakan sesuatu yang buruk. Tapi itu merupakan satu pintu kesempatan untuk kita dekat dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan makin intim, mengenal Tuhan, mengenal rencananya, makin tahu tujuan dia, makin jelas akhirnya kita mengenal siapa Tuhan yang kita percaya. Demikianlah Paulus, betul-betul dia mengenal Tuhan dia, benar-benar dia membangun kesempatan bersekutu dengan Tuhan. Dalam kesendiriannya, Paulus menikmati begitu banyak pembelaan-pembelaan Tuhan di dalam hidup dia. Paulus menikmati penyertaan Tuhan, kekuatan penghiburan Tuhan di dalam hidup dia. Paulus semakin mengenal Tuhan justru di dalam kesendiriannya, bukan di dalam masa-masa keramaian bersama-sama dengan banyak temannya. Yesus menghadapi masa krusial juga. Pada waktu dia harus menanggung beban untuk memikul salib, menanggung dosa yang tidak pernah dia lakukan. Tapi dia harus melakukan apa yang menjadi bagian dari kehendak Bapa. Dalam satu situasi yang sangat pelik itu, dia membawa murid-muridnya di Taman Getsemani supaya mereka memberikan dukungan. Tapi ternyata Yesus, dia berdoa sendirian. Beberapa muridnya justru mereka tertidur. Ketika dia meminta dukungan, mereka tertidur. Nah, ada saat-saat seperti itu. Tapi Yesus lebih memilih dalam kesendirian itu, dia membangun kekuatan dengan Bapa dia. Persekutuan dengan Bapaknya itu membuat dia makin kuat menghadapi tekanan, menghadapi pergumulan yang luar biasa hebatnya. Yesus menjadi kuat luar biasa. Yesus menjadi begitu sangat punya energi menghadapi tantangan yang sangat berat, penderitaan yang sangat berat. Oleh karena dalam masa sendiriannya, dia menjadi menikmati persekutuan dengan Tuhan. Yesus sendiri, dia mengambil waktu yang sepi dan tenang untuk serius bertemu dengan Bapa, berdialog dengan Bapa, mengambil begitu banyak energi yang membuat dia kemudian menjadi begitu kuat dan sanggup menanggung penderitaan yang sangat hebat yang belum pernah dialami manusia di dunia ini sendiri. Ya, Yesus, dia mengalokasikan waktu sendiriannya menjadi pintu kesempatan untuk makin dekat dengan Tuhan. Yakub pada waktu dia menghadapi masalah yang sangat berat karena dia ingin bertemu dengan kakaknya, rasa takut yang mencekam membuat dia kemudian berkata kepada beberapa orang-orang dia, kamu jalan sendiri. Dan Yakub sendirian, dia berada di tepi sungai Yabok. Di situ dia bertemu dengan malaikat, bergumul, dan dalam kesendirian itu dia makin hari makin menikmati persekutuan yang hebat. Dan akhirnya dia mendapatkan identitas baru di kesendirian, di tempat di mana dia berjumpa dengan Tuhan. Di tempat itu
Di padang gurun, Musa bertemu dengan Tuhan. Di mana? Pada waktu dia menggembalakan kambing dombanya sendirian. Dia bertemu dengan Tuhan dalam nyala api sendirian. Jadi kesendirian itu menjadi satu kesempatan untuk kita melihat pintu persekutuan kita dengan Tuhan makin hari makin kuat, makin intim, makin mesra, makin lebih dalam lagi. Jadi ketika kita sendirian, itu adalah saat yang sangat tepat, saat yang sangat baik, saat yang sangat potensial untuk kita bisa menikmati kasih, karunia, anugerah, dan penguatan penghiburan Tuhan Allah di dalam hidup kita semuanya. Jika kita diizinkan sendirian, karena apapun juga dalam segala situasi yang kita alami, maka ingatlah baik-baik, itu merupakan satu saat yang indah. Itu merupakan satu saat yang begitu luar biasa nikmat. Karena apa? Itu menjadi satu kesempatan kita bertemu dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, memperlihatkan betapa dalamnya Allah ingin berjumpa dengan kita. Mari, kalau kita merasa sendiri, jangan pernah kita menjadi kecewa, jangan pernah kita menyalahkan apapun juga, tapi pakailah itu menjadi satu kesempatan untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Kalau Yesus memberikan sebuah pelajaran doa kepada murid-muridnya, dia berkata, jangan berdoa seperti orang-orang di tepi jalan. Tapi kalau kamu berdoa, masuklah di kamarmu, kunci kamarmu. Jadi mana? Di saat sendirian, di kamar. Itu adalah saat yang sangat tepat pada waktu kita ingin menikmati hadirat Tuhan. Jadi, waktu sendirian adalah waktu menjadi kesempatan untuk kita bisa masuk dalam akses bersama-sama dengan Bapa kita, dengan Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan Roh Kudus. Bersyukurlah Tuhan mengizinkan kita berada dalam tempat kesendirian kita. Entah itu di rumah sakit, entah itu di rumah sendirian, entah kita berada dalam tempat-tempat yang mungkin tidak kita inginkan. Ingatlah, itu menjadi satu saat yang sangat indah, satu saat yang sangat luar biasa nikmat, karena kita bersekutu dengan Tuhan Allah kita yang luar biasa. Yang kedua, mengapa Tuhan mengizinkan masa sendirian? Ya, dari kehidupan Paulus dan mungkin juga dalam kehidupan kita semuanya. Yang kedua, karena kesendirian bersama Tuhan itu membawa kita untuk menikmati pertolongannya yang ajaib. Di ayat yang ke-18 dalam 2 Timotius pasal 4, ya, Bapak Ibu, Paulus mengatakan dia benar-benar menghadapi satu situasi yang sulit. Bagaimana dia banyak diadili, bagaimana dia banyak difitnah, tetapi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dia mengatakan bahwa Tuhan itu memberikan pertolongannya lewat pembelaannya di dalam hidup dia. Dalam penjara yang sebentar lagi dia dieksekusi mati, tapi Paulus tetap memiliki sebuah kekuatan iman luar biasa, pemikiran yang positif. Tidak ada rasa takut sedikit pun. Kenapa? Karena dalam situasi itu dia melihat bahwa Tuhan itu menjadi pembela atas hidup dia. Dalam kesendirian kita itu menjadi saat yang sangat tepat, sebuah kesempatan yang sangat baik untuk kita bisa menikmati Tuhan Allah kita dalam segala pembelaannya, dalam segala pertolongannya. Dalam situasi sulit, Paulus menikmati pertolongan Tuhan yang dahsyat. Dengan cara-cara dia menggerakkan beberapa teman-temannya seperti Lukas. Dia juga memakai para tentara-tentara di situ bersikap baik dalam hidup dia. Dan itu luar biasa. Paulus menikmati kesendirian dia. Bagaimana Tuhan itu sangat konsisten berkata bahwa dia menyertai, memelihara, dan membela Paulus dalam kehidupnya. Yang paling hebat dalam pertolongannya Tuhan ke dalam kehidupan Paulus lah, ia menjadi kuat dalam tekanan itu. Walaupun masalah itu belum terselesaikan, tetapi Paulus melihat pertolongan Tuhan yang paling luar biasa adalah membuat diri dia begitu kuat menghadapi tekanan. Membuat dia bisa bersukacita di tengah kondisi dia harusnya bersedih. Membuat dia memiliki kekuatan pengharapan di tengah situasi tidak ada dasar dia berpengharapan. Membuat dia menjadi kuat luar biasa yang sebenarnya situasinya harusnya membuat dia lemah. Yang membuat dia akhirnya menjadi begitu bisa mengucap syukur, sekalipun tidak ada satu landasan yang sangat kuat untuk dia bisa bersyukur. Tapi itulah pertolongan pembelaan Tuhan yang menyebabkan Paulus bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, melintasi batas-batas lumrah dari orang yang sedang menghadapi tekanan, menghadapi masalah, menghadapi pergumulan yang sangat berat. Orang kalau punya masalah cenderung sedih. Orang kalau punya masalah cenderung fokus pada dirinya sendiri. Orang kalau punya masalah seringkali dia kemudian menjadi susah untuk tidur dan susah untuk menjadi berkat.
Tapi Paulus justru lain. Dalam penjara justru dia melihat kesempatan pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan dinyatakan dalam diri dia. Memang Tuhan tidak mengeluarkan dari penjara. Memang Tuhan tidak memberikan kepada dia sebuah pembelaan dan akhirnya dia tidak dihukum mati. Bukan. Tapi pertolongan Tuhan yang luar biasa adalah membuat Paulus berdiri kokoh, berdiri kuat, berdiri teguh dalam iman, dalam pengharapan, dalam sukacita, dalam pemikiran-pemikiran yang positif, dalam pengucapan syukur, dan dalam menanggung sebuah tekanan yang sangat berat. Dia sanggup, itu luar biasa. Bahkan Bapak Ibu yang luar biasa adalah ini. Kalau kita punya masalah, selalu orientasi pada diri kita, minta dikasih, minta diperhatikan. Susah kita untuk mikirin orang lain. Yang dahsyat dari kekuatan pertolongan Tuhan dalam kehidupan Paulus adalah dalam situasi seperti itu pertolongan Tuhan memampukan Paulus untuk berfokus kepada jemaat, berfokus kepada orang lain. Dia melihat pergumulan orang lain, dia melihat kesulitan gereja, dia menulis surat-surat pastoral, dia kuatin mereka semuanya. Bahkan dalam penjara, dia begitu banyak menangani orang-orang seperti Onesimus, dan dia juga menguatkan Titus. Ada berapa banyak orang-orang yang kemudian ditangani oleh Paulus dalam penjara. Sintika, Odikia, itu dinasihati dalam surat-suratnya. Ini luar biasa. Kalau kita punya masalah, orientasi kita minta dikasih, susah tuh jadi berkat. Tapi Paulus, dia melihat pertolongan Tuhan yang memampukan dia untuk menjadi berkat di tengah situasi sulit. Inilah orang Kristen yang hebat. Inilah orang Kristen yang hari-hari ini dicari. Dicari orang-orang Kristen yang tidak lebih. Dicari orang-orang Kristen yang tidak mudah mengeluh. Dicari orang Kristen dalam masa kesulitan tidak membebani orang lain, tidak menyusahkan orang lain, tapi justru menjadi berkat dalam kesulitan dia, dalam tekanan dia. Menjadi begitu banyak berkat kepada orang-orang yang mengalami kesusahan lebih di bawah dia. Nah, ini yang luar biasa yang harus kita sadari, bahwa Paulus kemudian mendapatkan pertolongan, pembelaan yang datang dari Tuhan. Ini luar biasa. Dia, Paulus, akhirnya luar biasa menunjukkan kelas dia. Orang hamba Tuhan, dalam kesendiriannya, dia melihat kesempatan pertolongan pembelaan Tuhan yang memampukan dia berdiri teguh atas masalah, yang memampukan dia berdiri teguh atas kesedihan dia, yang mampukan dia kemudian menjadi berkat bagi banyak orang. Ini hebat. Inilah orang Kristen. Inilah Kristen sejati. Dalam masalah tekanan berat, dia tidak meminta semua masalahnya dilalukan. Tapi oleh masalah itu, dia justru menjadi berkat. Oleh masalah itu, justru dia bersyukur. Justru dalam masalah itu, dia bersukacita, bergembira, menjadi berkat, makin dalam persekutuannya dengan Tuhan, dan membuat dia tenang, kuat, luar biasa, hebat. Nah, Paulus juga menuliskan di dalam ayat yang ke-18 nih, bagaimana pertolongan Tuhan di penjara itu yang membuat dia kemudian menikmati hal-hal yang luar biasa. Di dalam ayat 18 itu ada 4 hal. Yang pertama, Paulus berkata, pertolongan Tuhan kepada Paulus melepaskan dia dari mulut singa, yaitu kuasa kegelapan yang berusaha menghancurkan dia. Dia dikuatkan, diteguhkan sehingga dia bebas dari hal yang buruk dan negatif, baik itu dalam iman, pikiran, dan juga dalam hati dia. Paulus bebas dari mulut singa. Yang kedua, Tuhan melepaskan dia dari setiap usaha-usaha jahat yang dibuat orang di dalam hidup dia. Wah, ini luar biasa. Dan yang ketiga, Tuhan menyelamatkan Paulus. Dan ini bukan bicara penyelamatan secara fisik, karena Paulus tetap di dalam penjara dan akhirnya dia terbunuh. Tapi ada satu penyelamatan yang luar biasa, yaitu jiwa dia. Yaitu kondisi pada akhirnya dia benar-benar tidak dimurkai Allah. Dan ini pandangan yang luar biasa. Dan yang terakhir, pertolongan Tuhan itu membawa Paulus masuk di dalam kerajaannya, yaitu kerajaan surga. Wah, ini keren. Inilah pertolongan Tuhan. Jadi pada waktu kita sendiri, Tuhan sedang membawa kita semuanya untuk kita bisa melihat kesempatan pertolongan Tuhan dalam hidup kita semuanya. Paulus banyak menguatkan jemaat lewat surat pastoralnya yang begitu luar biasa. Padahal dia sedang berada dalam tekanan, dalam kesedihan, dalam masalah yang sangat besar, yang sangat-sangat kompleks. Dan itu justru berada dalam titik nadir secara manusia, karena dia sedang akan dieksekusi. Tapi Paulus tidak demikian. Luar biasa. Dia menguatkan begitu banyak. Pertolongan Tuhan menjadi bagian yang membuat Paulus itu sangat kuat. Dia melihat segala sesuatu tidak lagi dengan cara pandang diri dia. Kalau secara manusia ketika kita punya masalah, kita akan berdoa, Tuhan selesaikanlah masalahku. Tapi Paulus tidak berdoa itu. Kita akan berkata, Tuhan tuntaskan, Tuhan selamatkan aku, supaya aku lepas dari beban berat itu. Tuhan hakimi, hancurkan orang itu. Paulus tidak. Tapi Paulus
Sungguh dalam segala pergumulan, masalah dan kesendirian itu, dia menikmati kesempatan pertolongan Tuhan. Dalam segala penderitaan dan tekanan yang sangat berat, Paulus justru bersukacita, bersyukur, menjadi kuat luar biasa. Paulus justru menjadi berkat di tengah-tengah masalah dia yang begitu berat. Inilah kekristenan. Ketika kita bisa menjadi berkat, ketika kita bisa menolong, ketika kita bisa meringankan beban, ketika kita bisa memberikan nasihat-nasihat yang baik, sekalipun sebenarnya kita harusnya didukung, tapi justru sebaliknya, maka inilah kekristenan. Mengapa Paulus dia benar-benar bisa menikmati itu? Jawabannya adalah ketika Yesus itu menjadi satu-satunya yang dia miliki dari apapun juga, dan itu yang membuat dia tidak menjadi takut dan gentar apapun juga. Selama seseorang tidak menyadari bahwa Yesus itu adalah sesuatu atau pribadi yang sangat terlalu penting dalam hidup kita semuanya, maka kita tidak akan pernah bisa bertahan dalam segala kesendirian kita. Tetapi selama kita memiliki pemikiran yang benar bahwa Yesus adalah satu-satunya yang kita miliki, yang kita butuhkan, yang kita perlukan, yang sangat penting dalam hidup kita, maka semua hal yang berkaitan dengan kesendirian tidak akan menakutkan kita lagi, tapi justru menjadi satu berkat luar biasa. Dalam Filipi pasal yang ketiga 14, Filipi pasal 4 ayat 13, Paulus berkata, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bukan pada waktu dia berada dalam situasi baik, tapi dalam sebuah kesendirian dia di dalam penjara. Jadi, pada waktu kita sendiri, ingat baik-baik, Tuhan sedang memberi kesempatan untuk kita menikmati pertolongan Dia yang luar biasa. Dan yang terakhir, wargaku yang kekasih di dalam Tuhan, mengapa Tuhan mengizinkan kita menjadi sendirian bersama-sama dengan Dia? Yang ketiga, Bapak Ibu, kesendirian menyadarkan kepada kita semuanya bahwa keselamatan itu adalah urusan pribadi kita. Di dalam 2 Timotius ini, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Paulus juga mengungkapkan satu kebenaran tentang realitas akhir hidup dia. Apa itu? Dia berkata, mengenai diriku, darahku sudah akan dicurahkan, kematianku sudah makin dekat. Bapak Ibu, kematianku semakin dekat, tapi itu menjadi satu persembahan bagi Tuhan. Nah, Paulus ingin mengingatkan kepada kita semuanya, satu saat semua manusia akan sendirian hanya dengan Tuhan. Kalau engkau mati, kalau kita mati, engkau tidak akan bawa rombongan. Sebesar apapun juga kekayaanmu tidak akan menyertai engkau. Walaupun engkau memiliki pengaruh atau engkau memiliki pengikut yang besar, yang banyak, tapi kalau kau mati, orang-orang tidak akan turut bersama-sama dengan engkau. Mereka hanya menjadi orang yang menonton, memandang engkau dari atas liang lahatmu dan berkata selamat tinggal. Dia tidak akan turut serta menyertai engkau di dalam kuburan, di alam baka, di alam bersak. Dia tidak akan menyertai. Nah, ingat baik-baik. Nah, siapa yang menyertai? Sendirian bersama Tuhan. Itu adalah sesuatu yang akan ada dan akan nikmati bersama-sama. Nah, kita semuanya menunggu giliran untuk mati. Kita semuanya menunggu giliran untuk dipanggil oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita nanti sendirian bersama Tuhan atau kita bersendirian bersama iblis? Pada waktu kita mati, tentukan, pikirkan hal ini menjadi sesuatu yang sangat serius. Paulus berkata, mengenai diriku, sebentar lagi aku mati. Tetapi diriku, kematianku menjadi satu persembahan. Dia ingin mengatakan, aku sendirian bersama dengan Tuhan. Itu sudah jadi korban. Udah bersama-sama dengan Tuhan, diterima. Aku didampingi oleh Tuhan. Waktu kita mati, kita hanya sendirian dengan Tuhan. Hartamu tidak menyertai. Orang-orang yang kau cintai sekalipun. Kalau mungkin kau seorang suami, satu saat ketika kau mati, istrimu gak akan ikut. Kalau mungkin engkau bapak dan ibu, kalau engkau mati, anakmu juga tidak akan ikut. Kalau mungkin engkau seorang istri, suamimu juga tidak akan ikut, saudara-saudaramu tidak akan. Sendirian. Ingat, jadi ketika kita sendirian, kita harus disadarkan bahwa masalah keselamatan itu adalah urusan pribadi. Kamu akan sendirian, entah itu sama Tuhan atau sama iblis. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan diri kita seperti Paulus mempersiapkan dirinya, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, percaya sama Tuhan dengan segenap hati, dan menjadi orang yang bertumbuh di dalam karakter Kristus, maka dia akan sendirian dalam kematiannya, tidak bersama dengan Tuhan. Ini mengerikan. Paulus tidak demikian. Dia berkata, aku mengenai diriku, aku akan mati, tapi aku nggak sendirian. Aku bersama dengan Tuhan, sendirianku sama Tuhan. Siapa dirimu?
Sekalipun mungkin engkau orang kaya, engkau orang jenius, engkau orang berhasil, engkau orang tampan, engkau orang cantik, semua urusan-urusan duniawimu itu tidak akan pernah memberikan satu kontribusi dalam dunia kekekalan. Apa yang memberikan kontribusi yang besar? Imanmu kepada Kristus, pelayananmu, cintamu, kasihmu. Bagaimana engkau sungguh-sungguh melakukan menjadi kehendak Bapa, itu menjadi sesuatu yang sangat penting yang membawa kita berurusan dengan Tuhan. Urusan kematian dan keselamatan berhubungan dengan kondisi kita sendirian. Urusan keselamatan kita itu berurusan dengan sendirian. Tidak ada rombongan. Tidak ada orang yang menyertai kita di kuburan kecuali Tuhan atau setan. Saya berharap kita benar-benar serius. Pada waktu kita sendirian, ingatlah baik-baik. Itu yang harusnya membawa kita semuanya untuk kita serius. Jangan bangga kalau suamimu itu adalah seorang majelis yang kelihatannya sungguh-sungguh, tapi kau nggak serius. Ya biarlah suamiku saja yang mencari Tuhan, yang melayani Tuhan. Dan nanti aku ikut suamiku. Wow, bukan begitu. Kalau engkau adalah seorang laki-laki, lihat istrimu melayani Tuhan luar biasa, tumbuh di dalam imannya, pelayanan. Engkau berkata, ya udahlah istriku aja. Nah, istriku yang baik mencari Tuhan. Nanti aku ikut sama dia kalau mati. Tidak akan satupun orang akan menyertai kita di alam kuburan. Hanya Tuhan atau kuasa kegelapan. Nah, siapa yang akan menyertai kita dalam kesendirian kita? Itulah seharusnya yang harus kita pikirkan. Mari kita menjadi seperti Paulus. Ketika dia berkata tentang kematiannya, dia berkata, sendirianku dalam kematianku bersama dengan Tuhan Allahku. Mazmur Daud ayat pasal 23, dia katakan di sana, di dalam lembah kekelaman aku tidak takut, sebab gak ada Tuhan. Daud sendirian bersama dengan Tuhan, melewati masa kelam, masa alam bersak, alam baka, alam maut, dia tidak takut. Sebab yang menyertai dia dalam sendirian dia adalah Tuhan. Ingat, keselamatan itu urusannya pribadi. Jadi, saya ingin ingatkan baik-baik. Jikalau kau seorang laki-laki, seorang bapak, seorang anak, dan seorang ibu, atau seorang istri, kalau engkau tidak serius sendiri untuk mencari Tuhan, beriman kepada Tuhan, saya takut jangan-jangan engkau sendirian dalam masa kematianmu tidak bersama dengan Tuhan. Tapi engkau bersama dengan kuasa kegelapan. Saat kematian, kita akan sendirian. Bersama dengan Tuhan. Seharusnya. Itulah sebabnya Paulus begitu tenang. Walaupun dia menghadapi kematian. Dia begitu damai. Dia tidak takut. Kenapa? Menyadari bahwa Allah bersama dengan dia dalam kesendirian dia. Tuhan memberi kekuatan dalam menghadapi segala situasi. Bahkan menghadapi maut sekalipun. Itu yang membuat Paulus begitu kuat, tenang, damai, luar biasa. Jadi, keluargaku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar bersama-sama. Sendirian dengan Tuhan, itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Dunia sekarang membawa kita semuanya untuk sibuk memikirkan informasi-informasi yang menggentarkan kita, yang menakutkan kita. Hari-hari ini kita juga dipicu untuk kita sibuk mencari masalah-masalah yang berkaitan dengan perut kita. Kita hanya sibuk mikirkan hal-hal yang berkaitan dengan umur 70 tahun. Makan ada di dalam dunia. Tapi kita tidak pernah sibuk serius memikirkan tentang kematian kita nantinya. Dunia sekarang ini membawa kita semuanya untuk terus-menerus sibuk mengurusi keselamatan diri kita. Dan bukan keselamatan banyak orang. Makanya kita tidak sibuk memberitakan Injil. Siapkan diri kita menjadi orang-orang Kristen yang sendirian bersama dengan Tuhan. Supaya akhirnya kita menikmati berkat yang luar biasa. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini menguatkan, mengokohkan kita lagi. Tuhan memberkati kita semuanya. Bangunlah kesendirianmu bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu menjadi kesempatan bagi kita semuanya untuk menjadi pintu atau akses kita bertemu, bersekutu, dan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, biarlah kesendirian kita menjadi kesempatan melihat pertolongan Tuhan. Dan yang ketiga, biarlah kesendirian kita menyadarkan bahwa urusan kematian, kepercayaan, keselamatan itu adalah urusan pribadi, bukan rombongan. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih hari ini kami dikuatkan, diteguhkan lagi oleh firman-Mu. Firman yang menguatkan, meneguhkan kami semuanya bahwa kami
satu saat akan merasa sendirian seperti Paulus. Tapi itu menjadi satu situasi yang baik. Ada nilai, ada makna, ada kandungan hikmah yang luar biasa di sana. Kami berterima kasih untuk pelajaran yang indah dari Paulus ini, Tuhan. Bapa dalam surga, kami terus berdoa juga untuk kondisi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, Tuhan. Kami persembahkan bangsa negara kami ini menjadi bangsa milik-Mu, karena Engkau yang berdaulat dan menjadi pencipta bangsa negara kami ini. Tuhan, kami serahkan bangsa kami ini menjadi percaya pada Tuhan, supaya Indonesia ini mengalami lawatan Roh Kudus, mengalami rawatan kasih kami Allah. Ada banyak orang-orang dan jiwa-jiwa percaya sama Tuhan Yesus, dan mereka diselamatkan dari kerajaan neraka dan mereka dipindahkan dalam kerajaan kehidupan. Kami berdoa Tuhan untuk yayasan-yayasan misi, para misioner, ketika mereka memberitakan Injil, beri kekuatan, kemampuan pada mereka semuanya. Kami berdoa supaya Tuhan, ada banyak tempat-tempat yang tertutup terbuka. Kami mematahkan setiap kekuatan-kekuatan, kuasa-kuasa kegelapan di wilayah teritorial dimanapun juga. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Pekerjaan misi akan berkembang hebat luar biasa. Kami percaya itu semuanya, Bapak. Bapak, kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk pandemi COVID yang hari-hari ini mungkin juga seperti marak. Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau memberkati supaya perintah kami bisa mengolah dan bisa menaklukkan itu semuanya. Hikmat-Mu menyertai para pemimpin kami, baik itu Presiden kami Jokowi, baik itu Wakil Presiden, jajaran kementerian, seluruh jajaran lembaga tinggi dan lembaga tertinggi di Indonesia. Semua pemimpin-pemimpin baik itu di pusat sampai daerah, mereka bersinergi dan mereka berjuang bersama-sama untuk memwujud nyatakan Tuhan melawan COVID ini, sehingga COVID ini bisa terselesaikan. Kami berdoa perbaikan ekonomi di seluruh Indonesia ini. Tuhan, Engkau campur tangan, berkati Indonesia makin hari makin pulih, sehingga kesehatan dan usaha ekonomi makin hari menggeliat. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau campur tangan. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk saudara-saudara kami yang berada dalam bencana alam. Tuhan, kuatkan, teguhkan mereka supaya mereka tidak putus asa tapi memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus. Tuhan, berikan pertolongan yang luar biasa, kekuatan penghiburan Tuhan menyertai. Kami berdoa untuk kasus Tuhan untuk kapal selam di Indonesia yang sementara ini belum ditemukan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan campur tangan, Engkau melindungi seluruh awak yang ada di kapal selam itu. Tangan Tuhan menyertai. Tuhan, Engkau selamatkan mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa secara khusus untuk rekan-rekan kami, orang-orang yang begitu sangat mengasihi gereja kami, Tuhan. Mereka yang menolong kami untuk kami bisa beribadah di hotel. Mereka yang menolong kami juga, Tuhan, untuk beasiswa untuk anak kami sekolah. Tuhan, banyak orang-orang yang Engkau gerakkan untuk memberkati kami. Tuhan, Engkau campur tangan. Kami berdoa untuk usaha mereka, bisnis mereka. Tangan Tuhan menyertai mereka. Tangan Tuhan memberkati mereka yang bergerak di bidang-bidang perhotelan. Mereka yang bergerak di bidang Tuhan konveksi. Mereka yang bergerak juga dalam bidang Tuhan pabrik. Mereka yang bergerak juga dalam bidang-bidang properti. Oh Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau memberkati apa yang mereka kerjakan. Tangan Tuhan membuat pekerjaan-pekerjaan mereka makin hari maju, ekonomi mereka makin bergerak, produktivitas makin bergerak, tender dan order makin bergerak, transaksi jual beli makin hari makin besar. Aku memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, buatlah mereka semuanya seperti tinggal di tanah Gosen, tanah spesial, sehingga mereka menikmati segala yang khusus, sehingga mereka tidak terkontaminasi atau mereka tidak mengalami hal-hal yang seperti dialami banyak orang. Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau bisa lakukan. Kami berdoa Tuhan untuk beberapa seseorang yang Tuhan bernasar untuk membangunkan kami sebuah gereja, Tuhan, dan Tuhan, kami percaya Engkau akan memberkati usahanya, anak-anaknya. Tuhan berkati hatinya juga, supaya Tuhan serius untuk membangunkan sebuah gereja. Kami berdoa untuk jemaat kami juga yang mereka memiliki sebuah usaha. Tuhan, Engkau campur tangan. Mereka memiliki sebuah pabrik, Tuhan, Engkau memberkati pabriknya, usahanya. Tuhan, hari-hari ini mungkin seperti segala sesuatunya seperti kecil, transaksi jual belinya, Tuhan, tapi kami tahu imannya sedang dipercaya, kuasa perkataannya sedang diperkaya, sehingga mereka semuanya tidak takut, tidak gentar. Berkat datang kepada orang yang percaya, berkat datang atas kepala orang yang mengasihi Tuhan, orang benar Engkau, Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, aku memberkati usaha pabriknya, Tuhan, dalam nama Yesus. Yang berkati jemaat-jemaat kami yang berusaha di bidang-bidang Tuhan, baik itu di bidang-bidang makanan, Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau berkati. Mereka sebagai seorang karyawan, Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau berkati. Promosi juga Tuhan berkati. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami yang sakit. Tuhan, kami berdoa untuk Pak Rinto, Pak Indra. Kami juga berdoa untuk Pak Tulus yang sedang sakit. Kami berdoa Tuhan untuk beberapa orang-orang teman-teman kami yang tidak kami sebutkan. Oma Winda juga, Tuhan, Engkau campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menjamah dan memulihkan secara ajaib luar biasa. Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan gereja kami, supaya kami juga, Tuhan, bisa beribadah dan kami bisa berada di tempat kami. Tapi Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau memberkati kami semuanya. Tuhan, kami serahkan rencana kami untuk beribadah di bulan Mei ini secara offline. Tuhan, Engkau campur tangan.
Tuhan, kami berdoa juga secara khusus untuk kebahagiaan rumah tangga di seluruh jemaat kami. Tuhan, Engkau campur tangan. Kami berdoa untuk anak-anak remaja, anak-anak pemuda, anak-anak sekolah minggu. Berkati mereka semuanya menjadi anak yang tumbuh dalam iman moral yang baik dan mencintai Tuhan, mencintai gereja dan mencintai orang tuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Tuhan, Engkau juga memberkati kota kami. Engkau memberkati Tuhan untuk bupati, camat, kemudian kelurahan, kepala desa. Engkau berkati ekonomi di kota kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati semuanya. Terima kasih. Akhirnya keluarga yang kasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita dan kutuk kita semuanya. Roh Kudus dalam persekutuannya menguduskan kita dari hari demi hari sehingga kita tak bercacat celah dalam tubuh jiwa roh kita, sehingga kita menjadi orang yang pantas berkenan kepada Tuhan oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Akhirnya Tuhan memberkati keluargamu, memberkati usahamu, memberkati masa depanmu, memberkati kesehatanmu. Keluar masukmu engkau hanya bisa menemukan berkat Tuhan dan kasih karunia dari Kristus Yesus. Bagikan itu semuanya kepada orang lain. Engkau menjadi surat yang terbuka yang dibaca dan dialami secara langsung kebaikanmu oleh orang-orang sehingga mereka menjadi percaya kepada Kristus. Beritakanlah Injil, maka Tuhan menyatakan tanda ajaib dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Jikalau Bapak Ibu semuanya memiliki pergumulan-pergumulan dalam kehidupannya dan ingin membagikan pokok-pokok doa, Bapak Ibu bisa tulis di nomor WA saya ini, maka saya akan mendukung doa buat Bapak Ibu semuanya. Jikalau Bapak Ibu ingin mendapatkan, jikalau Bapak Ibu digerakkan Tuhan untuk memberkati gereja kami, baik itu di kolekte, baik itu di perpuluhan, baik itu juga di pembangunan, pembelian tanah yang kami rindukan, Bapak Ibu juga bisa kirim di link yang sudah ada di tempat ini. Nah, kalau Bapak Ibu mendapatkan berkat dari khotbah dan firman kami ini, Bapak Ibu bisa share, bagikan kepada banyak orang, sehingga mereka semuanya juga bisa mendapatkan berkat yang luar biasa. Karena Tuhan juga akan memakai Bapak Ibu semuanya. Ketika tangan Bapak Ibu membagikan berkat lewat khotbah-khotbah saya ini dibagikan pada orang lain, maka di situ Bapak Ibu sudah menjadi alat Tuhan juga. Tuhan memberkati, selamat pagi, dan Tuhan memakai kita semuanya dengan ajaib. Haleluya, amin.